Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Masya Allah, tabarakallah. Kenikmatan yang paling besar saat ini adalah sampai sahur ini kita masih diberi Allah hidup dan masih istiqomah. Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama kita duduk, kita sedang berada di majelis ilmu, majelis yang penuh barakah, majelis yang kata Nabi SAW, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah, kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan sahur kita adalah bertemu dengan ustaz kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Wijayanto. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah aman, terkendali, sehat 86 insyaallah. Iya kan, sumu tasihu begitu ya Ustaz? Masya Allah. Dengan berpuasa kita semakin sehat Ya. Karena puasa tidak membuat orang sakit. Justru orang yang sering puasa dia akan sehat. Nabi bersabda, pokoknya dengan puasa akan sehat jasmani, sehat rohani, sehat psikis, sehat fisik. Masya Allah. Ya, artinya kita lebih percaya Nabi daripada orang lain. Ya, artinya apa? Yang Nabi kan nggak pernah bohong, betul nggak? Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang nggak jadi. Nah, karena sudah nyumbang masjid karpet, ternyata nggak jadi, karpetnya diambil lagi. Ada kan berita di TV One begitu? Nah, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bisa bersama, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di majelis ilmu, tapi nanti akan bersama Rasulullah SAW. Amin. Ustaz Wijayanto, tema kita adalah tentang orang yang celaka. Ya, tapi orang celakanya jangan ngelihat saya dong. Begitu temanya orang celaka, celakanya pas ngelihat saya. Celakanya ke sono aja. Ya. Boleh Ustaz jelaskan siapa, bagaimana kriteria orang celaka menurut pandangan Islam? Pertama, bahagia, selamat, celaka itu berbeda pandangan manusia dengan pandangan Allah. Karena di Indonesia umumnya, bahkan di Jawa, orang itu dikatakan sukses itu selalu kriterianya adalah dengan harta, kekayaan, kedudukan, harta, tahta, wanita, dan kuota. Tambah satu lagi, Kuota. ya, karena dulu problem itu 3 ta, harta, tahta, wanita. Sekarang kuota. Karena kalau kuotanya nggak ada itu luar biasa, kiamat luar biasa. Itu. Makanya ada orang mengatakan anak saya jadi orang Indonesia, utamanya orang Jawa, karena saya orang Jawa. Mohon maaf, itu. Mohon maaf, karena saya orang Jawa, beliau orang luar Jawa, ya, Indonesia. Bahwa anak saya jadi orang itu artinya kaya. Orang Islam harus mampu mengatakan bahwa kalau anakmu jadi orang, saya nggak iran. Kalau anakmu jadi monyet, lah itu hebat. Artinya apa? Karena kaya di dalam mindset kita adalah kekaya kaitannya dengan harta. Mohon maaf, dalam Islam orang yang dikatakan dia tidak celaka kalau dia selamat dari siksa api kubur sampai di alam kuburnya, sampai siksa api neraka. Maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini orang yang bahagia. Orang yang tidak akan celaka adalah ketika dia beres dalam urusan dunia dan beres terhadap urusan akhirat. Kuncinya satu, siapa yang ada petunjuk. Famanittaba hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu kalau ada agama pasti dia akan bahagia. Karena kebahagiaan hanya Allah letakkan di dalam agama. Dia tidak sedih, dia tidak takut. Saya tanya, sedih itu sudah terjadi apa belum? Halo? Ini masih hidup nggak ini? Sedih itu sudah terjadi apa belum? Wah, saya sedih. Sedih itu sudah terjadi belum? Belum. Kalau takut? Belum. Saya takut sesuatu, itu belum terjadi. Maka orang yang pegang agama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut, dia tidak sedih. Hari ini orang udah pensiun aja masih takut
Ada orang pakai seragam, wah KPK ini, tipikor ini semuanya. Padahal udah pensiun, masih jadi tersangka. Maka orang yang pegang agama, dia pasti. Maka kuncinya adalah bagaimana dia ada agama. Mau kaya, mau pinter, mau apa, asal dia jalankan agama. Mau ada atau tidak ada harta, nggak peduli. Sahabat tidak semua orang kaya, tetapi sahabat dimuliakan. Dia diridhoi oleh Allah. Bukan karena kekayaannya, bukan karena... Boleh kaya, boleh miskin, tapi yang penting ada agama. Itu kunci pertama. Ketika seseorang punya harta banyak, tapi ternyata tidak berpegang pada agama, maka sesungguhnya dia celaka. Celaka, ya. Maka sampai hari ini Korun tahu? Dikuburnya di Al-Fayum. Di Mesir, kenapa disebut Al-Fayum? Karena jarak dari Mekah sampai sana itu 1000 hari. Maka disebut Al-Fayum. 1000 hari. Al-Fayum. Di Mesir itu hebat-hebat. Anak kecil-kecil udah pinter bahasa Arab. Luar biasa. Serius nih, betul ya Ustaz ya? Luar biasa nih. Di Al-Fayum itu Korun ditenggelamkan. Ditenggelamkannya bukan sekedar danau kecil. Danau yang begitu luas itu tempat di mana Korun ditenggelamkan. Kekayaannya itu. Inna Koruna kana min qaumi Musa. Bahkan kuncinya ada fabaqo alaihim. Dia, mohon maaf, dia itu berbuat dolim bahwa inna mafatihahu, kunci-kunci aja berat dipikul orang banyak. Kekayaannya sampai orang sekarang aja kalau nemu harta di Indonesia disebut harta Karun. Korun tuh tinggal di mana kok bisa hartanya sampai sini? Saking kayanya, tapi sampai hari ini tidak ada yang memuliakannya. Ada yang punya anak namanya Korun? Siapa nama anakmu? Siti Korunawati ada? Ada yang mau, ini Bambang Sukorun atau siapa Sukorun? Ada? Kenapa? Karena dia tidak mulia. Jadi sebetulnya orang harusnya belajar bahwa kekayaan bukan satunya. Tapi ada juga orang yang kaya yang sukses kalau ada agama. Nabi Sulaiman, istananya di Aqsa masih ada. Sudah pernah ke Aqsa? Ke Aqsa. Jangan kamu berpayah-payah, kata Nabi. Ini perhatikan, ini sabda Nabi. Jangan kamu berpayah-payah kecuali pergi ke 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang ketiga ini sering dilupakan. Kalau perlu program setiap tahun kita ke Aqsa. Itu masjid kita, ini milik kita. Kalau nggak pernah kita kunjungi nanti diambil oleh orang lain. Nah, jadi di Aqsa sampai Istana Sulaiman masih ada artefaknya. Tapi mulia karena apa? Karena agama. Utsman bin Affan sampai detik ini hotel-hotel di Madinah, itu Ustaz. Wallahu alam, itu salah satu adalah masih investasinya Utsman bin Affan. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi bukan masalah kaya miskinnya, tapi ada tidak ada agamanya. Ada orang kaya tapi celaka korun, ada orang kaya tapi dia sukses. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sulaiman, itu semuanya nabi, sahabat bisa sukses. Kenapa? Karena dia ada agama. Masya Allah, pemaparan Ustaz Wijayanto memberikan pandangan baru bagi kita. Selama ini ada orang mengatakan harta tidak perlu dicari, harta akan tinggal, hartanya akan menyusahkan. Bahkan pernyataan ini dilegitimasi pakai dalil la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Mencari harta hanya akan melalaikan daripada Allah. Tapi Ustaz Wijayanto memperlihatkan pada kita ada saatnya harta kekuasaan merusak, terjadi pada Qarun, Fir'aun. Tapi ada kalanya juga harta justru membuat kita kekal abadi dengan wakaf Utsman bin Affan. Kuncinya bukan pada harta atau tidak berharta, tapi kuncinya adalah pada bersikap beragama. Maka orang yang berharta ketika dia berpegang pada agama, dia akan selamat. Sebaliknya, ketika ada orang miskin, tidak ada hartanya, dan tidak pula ada agama pada dirinya, 2 kali dia celaka. Celaka karena tidak berharta, celaka karena tidak beragama. Apalagi kriteria orang celaka, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio maupun di mana berada di rumah. Saat ini kita masih dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari kriteria celaka karena kita masih berpegang kepada agama Allah. Makanya di antara pesan Al-Qur'an, wala tamutunna, jangan sampai kamu mati melainkan kamu dalam keadaan wa antum muslimun. Makna muslimun berpegang dengan agama.
Makanya ketika seorang lelaki mencari seorang perempuan, kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4 sifat: limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali diniha, wali jamaliha, wali diniha. Tapi di akhir itu ditutup Nabi, fazfar bizatid din, lihatlah karena agamanya. Begitu juga seorang wali yang punya anak gadis, ketika datang seorang laki-laki meminang anaknya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anakmu, din, agamanya. Maka yang pertama kali adalah agama. Begitu juga orang yang baik, kata Nabi SAW. Siapa itu orang baik? May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Kalau Allah ingin orang itu baik, maka Allah dalamkan agamanya. Maka apa yang kita lakukan sahur ini adalah dalam rangka mendalamkan agama. Sehingga kita tidak terjebak pada rutinitas Ramadan. Orang puasa, kita puasa. Orang lapar, kita lapar. Orang buka, kita buka, malah lebih banyak daripada dia. Tapi tidak ada sikap berpegang pada agama. Mudah-mudahan kajian-kajian kita mencerdaskan umat, insya Allah. Amin. Apalagi kita bersama dengan Al-Mukarram, guru kita, Ustadz kita, Ustaz Wijayanto. Ustadz tadi Ustadz sudah jelaskan bagaimana orang berharta dengan tidak berharta, bukan pada hartanya, tapi pada sikap beragamanya. Kalau dia beragama, insya Allah hartanya justru menjadi sedekah jariyah, menjadi wakaf, menjadi infak, menjadi amal, menjadi sesuatu yang tetap mengalir. Insya Allah. Lalu kemudian setelah orang beragama, dalam kasus tentang masalah harta, apalagi kriteria orang itu menjadi celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertama mungkin juga karena jangan sampai kita merasa sok suci, dalam pengertian dia merasa ketika ada ujub, ketika kita ada bangga diri. Bangga diri dengan apa yang sudah kita lakukan, karena itu juga jadi godaan setan. Setan itu menggoda orang bahkan lewat aliran darah. Jadi kita tidak bisa, nggak berasa. Kan aliran darah kita ini nggak berasa kan? Maka Allah mengibaratkan kita itu lebih dekat dari hablul warid, dari urat nadi, karena betul-betul saking dekatnya. Karena Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Mohon maaf, sekarang ini kadar gula kita nggak ngerti, kolesterol nggak tahu, asam urat kita nggak ngerti, tapi Allah tahu. Dan setan lebih lembut dari itu dan menggoda di dalam ibadah. Salah satunya adalah orang yang ibadah tapi dia bangga dan bahkan merasa ujub. Merasa dia merasa lebih suci dari yang lain. Atau sifat dahiliyah yang salah yang kaitannya dengan niat. Karena orang bisa celaka karena niat yang salah. Innamal a'malu binniyat, al-umur bimaqasidihah. Sholat terkena, ada orang wailulil musholin, celakalah orang yang sholat. Ada dua para mufasir. Satu, karena dia tidak mencerminkan sholat itu tidak dibawa keluar sholat. Artinya sifat-sifat sholat tidak ada di luar sholat. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Jadi bekas sujudnya tidak ada. Dua, karena yuro'unnya, karena memang dia riya. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya. Sholatnya bismillah, alhamdulillah, falak, luar biasa. Wa kulhu, sabihizma, hal ataka, semuanya dibaca, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walam dolin amin, an-nabi uradat hadis. Kenapa? Karena ternyata ada riya. Ada ini. Ada riya. Hati-hati kamu dengan riya. Syirik kecil itu adalah riya. Bisa orang sholat bisa celaka. Orang haji bisa celaka karena riya. Kadang-kadang biar tahu ke haji kemana-mana pakai peci putih, diundang aja nggak datang karena apa? Karena memang, saya udah haji, ayo ditulis undangannya. Udah saya tulis, haji saya 3 kali, ayo. Semuanya. Kadang-kadang biar tahu kalau haji, langsung kamar tamu kasih sajadah, gambar Mekah, gambar Madinah, biar semua orang tahu bahwa dia pernah ke Mekah. Sajadah kok di tembok. Ini kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman, luar biasa. Artinya apa? Bisa celaka. Maka puasa salah satunya adalah belajar ikhlas yang paling mudah. Karena dengan puasa sulit dipamerkan. Mau dipamerkan apanya? Kurus banget sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya, kayaknya ya itu. Enggak bisa, bau mulutnya luar biasa. Itu. Cuman nggak gosok gigi 5 hari itu semuanya. Artinya tidak bisa, jalannya miring, itu kesleo. Artinya tidak bisa orang memamerkan puasa. Kalau haji sebenarnya bisa riya. Maka salah satunya ujub, riya,
Itu bagian dari kecelakaan kita di dalam beribadah. Jadi sebenarnya dengan mengetahui celaka tidak celaka ini lebih pada untuk mengukur diri kita atau untuk ngelihat orang lain celaka, gimana? Jauh lebih penting untuk diri kita. Termasuk ngomong saya ini yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya sendiri. Makanya sebenarnya saya sedang nasihati diri saya sendiri. Artinya apa? Bahwa saya tidak lebih baik daripada ini. Apalagi saya ditanya gini, sebetulnya ini yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Allahu Akbar. Ini aneh, harusnya saya malah Ustadz Abdul Somad. Ini aneh sekali. Ini di skripnya itu yang nerangkan Ustadz, malah yang nanya Ustadz, ini gimana ini? Artinya apa? Ini luar biasa. Saya tidak lebih tahu. Itu ketika Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril mau Isra Mi'raj, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang itu apa? Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Dan ini terjadi di forum sekarang ini. Dan ungkapan yang disampaikan Ustadz Wijayanto adalah ungkapan orang yang insya Allah selamat dari celaka. Karena ungkapan tawadu, rendah hati, bagaimana seseorang diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua, saya, Ustadz Wijayanto, jamaah yang ada di studio dan di rumah, semuanya selamat dari penyakit riya ini insya Allah. Sebab ketika sampai masanya nanti berkumpul 3 kelompok, apa kata Nabi SAW? Pergilah kamu kepada Nabi Isa, minta balasan kepada Isa karena dulu kamu beramal karena Isa. Lalu kemudian kata Nabi, pergilah kamu kepada Uzair karena dulu kamu beramal karena Uzair. Lalu kemudian untuk yang ketiga, idhabu ila man turauna ilaih, pergilah dulu kamu beramal dengan siapa kamu mempertontonkan amalmu. Kalau karena jamaahmu, cari jamaahmu. Kalau karena seperti yang dikatakan Ustadz Wijayanto sampai jadi imam baca hadis, cari mertuamu. Minta balasan dari dia, karena Allah tidak mau diduakan. Maka kita selalu berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik. Syarik artinya partner. Allah tidak mau ada partner selain dia. Kalau sudah dia, dia saja. Makanya sebenarnya orang kafir musyrik itu bukan tidak mengenal Allah, mereka tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu? Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? Mereka berkata Allah. Tapi di samping Allah mereka katakan ada Allah punya partner, dan partnernya banyak sekali. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Dan pada saat Ramadan kita mampu menafikan itu semua. Pada saat puasa kita benar-benar merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira. Dan itu orang ateis pun begitu. Saya pernah naik pesawat mau ke Inggris, sebelum turun di Heathrow ternyata ada turbulence. Ternyata orang yang mengatakan nggak punya agama, dia juga teriak Tuhan, walaupun dengan bahasa mereka. Oh my God, oh my God, oh my God gitu. Artinya dia menguasai bahwa dia paham bahwa ada Tuhan, ada Allah dengan bahasa mereka. Tetapi ketika dia beramal, ketika dia melakukan sesuatu, itu ada tauhidnya tadi, bukan tauhid ini. Karena mohon maaf kalau boleh saya terangkan, nanti perlu waktu lama, ini strategi marketing biar TV One ngundang kita terus ya. Insyaallah ini. Tadi di luar Ramadan kita ada juga itu semuanya. Jadi untuk program puasa Senin Kemis, untuk program puasa Daud ya. Puasa Ayamul Bait. Ayamul Bait, puasa itu bahkan puasa semuanya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, ini ada siaran TV One saya sama Ustadz Abdul Somad. Insyaallah. Setuju nggak? Iya, insyaallah. Banyak yang setuju, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan didengar sama. Mudah-mudahan semua yang setuju selamat dari celaka. Amin. Amin. Masya Allah. Apalagi kira-kira yang membuat kita celaka? Kita ingin tahu ini semua bukan supaya kita celaka, tapi supaya kita alim tu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu yang jelek-jelek itu supaya aku selamat dari kejelekan. Mudah-mudahan kita akan gali terus, apalagi kriteria celaka ini kita selamat. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.